selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcastnya Stikes Mitra Husada Medan yang merupakan ruang inspiratif untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan informasi menarik tentunya seputar dunia pendidikan kesehatan. Bersama saya Marliani, selama 1 jam ke depan akan menemani kamu semua dalam perbincangan di episode kali ini. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya dan relevan, yaitu bagaimana mencetak bidan profesional yang kompeten dan berdaya saing. Tema ini menjadi penting karena pendidikan kebidanan memiliki peran besar ya dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan, etika profesi, dan kepedulian dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Baik, sebelum kita mulai perbincangan seru sore ini, ya hari ini hari Jumat ya. Bajunya batik ya, Seragamnya batik ya. batik. Ya. Saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita tentunya. Yang pertama adalah Ibu Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan. Ya, halo Ibu. Halo. Dengan Ibu Febriana Sari, Magister Kebidanan. Selamat datang Ibu ya di podcast sore ini. Dan narasumber yang kedua ada Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Srina Pinem, Magister Kebidanan. Ya, tentunya narasumber kita ini akan berbagi wawasan ya dan pengalaman mengenai pendidikan kebidanan serta upaya-upaya ya bagaimana sih untuk menghasilkan lulusan bidan yang profesional, berkualitas, dan tentunya mampu bersaing baik itu secara nasional maupun internasional ya. Jadi aku ucapkan selamat datang ya kepada ibu semuanya. Oke, kita mulai ya Bu ya dari pertanyaan yang pertama nih. Dari Ibu Febri dulu. Nah, Bu bisa nggak diceritakan sedikit aja ya tentang program sarjana kebidanan di Stikes Mitra Husada Medan ini? Ya baik, prodi kebidanan, program sarjana dan pendidikan profesi bidan itu satu pendidikan yang bundling ya Bu ya. Jadi tidak hanya cukup di sarjana, harus sampai melanjutkan ke tahap profesi. Jadi kalau terkait dengan pendidikan sarjana dan profesi bidan di Stikes Mitra Husada Medan yang dulunya itu Akademi Kebidanan yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Cukup Kemudian lama ya Bu ya? Sudah berapa tahun tuh ya? Hampir 20 tahun. Kurang 20 tahun ya. Jadi setelah itu di 2017 ya, sesuai dengan perkembangan ataupun rencana strategi ya dari perguruan tinggi, maka di tahun 2017 itu berubah bentuk Bu dari Akademi Kebidanan menjadi Stikes Mitra Husada Medan gitu ya, dengan menambah prodi dulunya sarjana terapan kebidanan dan pendidikan profesi bidan. Kemudian di tahun 2020 ya sarjana terapan kebidanan itu berubah nama ya menjadi sarjana kebidanan seperti itu untuk namanya nomenklaturnya dari nomenklatur ya Bu, ada perubahan nomenklatur ya. Dan kita pertama loh Bu sarjana kebidanan dan profesi bidan di Indonesia. Di Indonesia. Terus luar biasa ya, hebat sekali Stikes Mitra Husada Medan ini. Oke, visi misi Bu. Nah, ke Bu Febri, masih dengan Bu Febri. Visi utama dalam membentuk lulusan sarjana kebidanan yang unggul dan profesional itu apa sih Bu? Ya, sesuai dengan keunggulan dari program studi Bu di sarjana dan profesi, bahwasanya itu kan lulusan nantinya harus unggul. Ya, sesuai dengan keunggulannya kegawat daruratan dalam situasi bencana. Ya, karena kan kita tahu ya Bu, bencana itu kan kapan saja bisa terjadi, di mana saja. Iya kan, bencana itu bisa bencana alam gitu ya, bencana non alam atau malah bencana sosial. Ya, jadi mahasiswa dari lulusan dari sarjana dan profesi nantinya harus mampu ya memberikan layanan kebidanan ya sesuai dengan keunggulan tadi, kegawat daruratan dalam situasi bencana, dan tetap juga harus memperhatikan ya, artinya asuhan ataupun tata laksana yang diberikan itu juga harus sesuai dengan evidence based practice-nya seperti itu. Oke, baik sekali ya, sangat menarik nih cerita tentang kebidanan ini. Nah, saya ke Bu Srina. Boleh Bu. Selaku koordinator profesi bidan Bu ya, kompetensi apa saja yang menjadi fokus utama Bu selama proses pendidikan? Ya tentunya ini untuk mahasiswa ya, silakan Bu.
Ya, sebelum mereka ke lapangan ya Bu, artinya berpapasan langsung, bertemu langsung dengan pasien, tentunya mahasiswa ini sudah dibekali dengan keterampilan dasar kebidanan. Nah, dari situ, dari keterampilan dasar kebidanan ini akan langsung hand on nih ke lapangan, baik di puskesmas, rumah sakit pendidikan tentunya ya Bu, yang ada di Sumatera Utara, ya ada Malik juga ya. Kemudian di puskesmas, di klinik-klinik. Jadi mahasiswa ini full memang di lahan praktik Bu. Jadi 12 metode kepanitraan atau 12 metode pembelajaran ini langsung diterapkan di lapangan bersama dengan preseptor dan mentor di lapangan begitu, Bu. Oke, baik. Jadi ada 12 Iya, metode 12. kepanitraan yang Iya. Diterapkan atau yang digunakan ya, Bu, Iya, untuk proses mahasiswa selama pembelajarannya. proses pembelajaran. Iya, Oke, betul. menarik sekali, Bu. Iya. Nah, masih dengan Ibu Serlina nih. Yang menarik dari dunia kebidanan itu menurut Ibu seperti apa sih, Bu? Iya, menarik itu sangat menarik ya, Bu. Kalau berbicara dengan kebidanan ini tentunya sangat menarik. Karena kenapa ya, Bu? Tangan bidan loh, Bu, yang memegang pertama sekali ketika makhluk yang bernyawa itu lahir, Bu. Iya. Oh, bidan, Bu. Jadi itu sangat menarik, luar biasa ya, Bu. Sebagai garda terdepan ya. Garda terdepan Garda tentunya, terdepan, Bu. ya. Iya, betul. Jadi Itu yang paling untuk menarik. apa ya, derajat kesehatan ibu dan anak itu garda terdepannya bidan gitu ya, Betul, Bu Bu. ya. Selain dari rasa tanggung jawab, Bu, tentu ada skill dan juga insting, Bu. Kalau terlambat 1 menit aja, Bu, bisa melayang. Iya. Tapi kalau sekatan, tanggap, Kompeten. ya kompeten, Iya. itu terselamatkan, Bu. Iya, Nah, oke. itu dia. Baik. Nah, ke Bu Febri nih, Bu. Eh, biasanya tuh mahasiswa kan belajar ya kebidanan tuh, cerita tentang kebidanan tuh di masyarakat tuh kan apa namanya sih, asumsinya tuh kan, oh kalau bidan tuh nolong bersalin gitu. Sebenarnya apa sih Bu kompetensi yang dikuasai oleh seorang bidan tuh apa saja? Ya, mungkin itu ya, selain nolong persalinan gitu ya, Bu, bersalin mungkin yang lebih familiar didengar, oh bidan nolong persalinan, Nolong tapi di persalinan. balik itu banyak lagi gitu Bu kompetensi yang bisa Iya. dilakukan bidan gitu. Kalau sesuai dengan apa ya, keilmuan itu kan ilmu kesehatan dasar dan praktik kebidanan. Artinya kan harus tahu juga keterampilan dasar praktik kebidanannya. Ya kan Bu, bagaimana nanti dia proses menyuntik atau memberikan asuhan terkait keterampilan dasarnya gitu ya. Jadi itu, kemudian juga di kompetensi tadi ya selain bersalin, bisa melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, ya pada kehamilan, ya mampu mendeteksi ya resiko tinggi ataupun resiko apa? Komplikasi ya, komplikasi atau penyulit selama kehamilan, kemudian juga pada nifas ya Bu, merawat masa nifas, bayi baru lahir, ya remaja juga Bu, sampai ke nantinya kesehatan reproduksi untuk bidan mencari ya akseptor KB seperti itu. Jadi selain kompetensi tadi juga etika Bu, ada etika dan profesionalisme ya, manajemen, karena kan juga nantinya kan ya sesuai dengan lulusan ataupun profil, tidak hanya memberi asuhan gitu Bu. Jadi harus mampu menjadi manajer ya kan Bu, harus mampu nanti sebagai communicator, harus mampu juga menjadi researcher. Jadi selain bisa bersalin, nanti juga dia mampu melakukan penelitian seperti itu Bu. Jadi itu ya bidan itu banyak ya yang bisa dipegang ya, dipelajari. Jadi banyak kompetensi yang Iya, dikuasai betul, ya. betul. Nah, itu jadi untuk masyarakat itu ya di luaran sana itu sudah tahu ya, setelah mungkin nanti mendengar ataupun melihat langsung podcast Mitra Husada Medan ini, mereka paham bahwa seorang bidan tuh penguasaan kompetensinya bukan hanya tentang persalinan aja ya. Jadi sepanjang mulai daur kehidupan ya, Bu. sepanjang daur kehidupan, Iya, mulai betul. dari remaja, prakonsepsi, pranikah, prakonsepsi ya, Bu, bahkan sampai klimakterium ya, Bu ya. Itu artinya area kompetensi seorang bidan ya. Oke, baik Bu. Nah, untuk Ibu Serlina nih Bu, skill penting apa yang harus dimiliki mahasiswa kebidanan saat ini Bu? Ya, kalau berbicara tentang skill pastinya kompetensi wajib ya Bu, mulai dari sepanjang daur kehidupan itu pasti. Tapi penting sekali diterapkan untuk saat ini adalah mental Bu. Mental mahasiswa yang perlu kita ini ya Bu, kita pupuk gitu, kita bina. Sehingga memang kalau di Stikes Mitra Husada Medan ini mahasiswanya semuanya tinggal di asrama Bu, dan itu sangat membentuk karakter mahasiswa. Kenapa? Karena begitu soft skill soft skillnya ya Bu ya. Karena ketika sudah tamat ya dari teorinya, artinya sudah menguasai teori, maka langsung hand on nih Bu ke pasien. Jadi perlu persiapan mental karena apa saja bisa terjadi nih pada pasien yang hamilnya normal nih Bu ya. Nanti kalau bersalin belum tentu nih. Jadi harus siap mentalnya gitu. Ya, jadi
sepanjang itu memang skill dan kompetensi harus kuasai seorang Betul. bidan, mulai dari basic atau Iya, pengetahuan betul. dasar ya Bu ya, sampai pengetahuan yang artinya kegawat daruratan, Iya. itu semua harus dikuasai Dikuasai. oleh bidan. Selain Ya. hard itu termasuk ke hard skill ya kan Bu. Iya. Soft skill juga penting gitu ya. Bu. Iya. Jadi sesuai dengan abad pembelajaran 21 ya kan Bu, bahwasanya kan mahasiswa itu harus mampu 4C Bu. Ya, jadi C yang pertama itu Apa aja itu, Bu? critical thinking, ya critical thinking dan Oke. clinical reasoning. Kemudian communication, harus mampu berkomunikasi. Ya, kemudian yang ketiga itu ada creativity, ya kreativitas, harus mampu mahasiswa itu punya kreativitas ya kan, ide seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ada collaboration, ya kolaborasi, karena kan bidan ini kan nantinya ya kan tidak hanya dia sebagai praktek mandiri bidan ya kan, juga kan nanti bisa bekerja di rumah sakit yang di situ kan banyak anggota profesi lain gitu ya kan Bu. Jadi harus mampu juga berkolaborasi. Gitu. Jadi interprofesional ya Bu ya, Kemudian antara profesional dan interprofesional collaboration. Kemudian literasi digital juga Bu, harus mampu ya kan, karena apa, dengan ini perkembangan teknologi ya kan Bu. Jadi literasi digital itu nantinya kan mahasiswa itu mampu menyaring ya kan Bu, isu-isu ataupun berita hoax ya Bu, seperti itu. Kemudian juga mampu menjaga integritas akademik seperti itu Bu. Itu sih kalau terkait dengan pentingnya ya Bu, apa skill yang perlu ya dimiliki oleh seorang mahasiswa kebidanan. Oke, baik sekali. Nah, saya kembali ke Ibu Serlina nih, ya selaku koordinator profesi Bu. Nah, kalau pendidikan profesi bidan itu sendiri Bu ya, seperti apa sih proses yang dilalui atau dijalani mahasiswa? Ya mulai dari dia registrasi tentunya, kemudian sudah diterima menjadi mahasiswa, sampai nanti bisa menyandang gelar BDN ya Bu ya. Nah, itu prosesnya bisa nggak diceritain Bu? Ya? Boleh Bu. Ya tentunya kalau mau masuk di profesi pastinya tamat dulu ya Bu, sarjana kebidanan, dan kita banding ya, banding. Nah, setelah terregistrasi di mahasiswa profesi bidan, maka kita ada kepanitraan Bu, sosialisasi kepanitraan. Sosialisasi kepanitraan ini adalah kontrak ya Bu, kontrak antara koordinator mata kuliahnya dan juga mahasiswa, dan juga preseptornya, capaian-capaian apa yang harus didapatkan mahasiswa di lapangan begitu Bu, dan apa hal yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, setelah itu mahasiswa akan terjun nih Bu, langsung baik itu di puskesmas, di klinik, di rumah sakit pendidikan, bahkan di desa ya, dan juga di KUA sesuai dengan stasi masing-masing. Nah, setelah itu mahasiswa akan melaksanakan ujian OSCE. Ya, ujian OSCE ini dilaksanakan di kampus. Tentunya mahasiswa wajib datang ke kampus nih untuk melaksanakan OSCE. Nah, setelah itu di akhir nanti mahasiswa akan melaksanakan ujian seminar ya Bu, seminar COC, Continuity of Care. Nah, setelah selesai baru bisa mendaftar untuk uji kompetensi. Dan memang puji Tuhan ya Bu ya, kita ini Stikes Mitra Medan 100% lulus kompeten ya. Hebat ya Bu, luar biasa. Untuk para alumninya ya. alumninya. Ya. Hebat sekali. Nah, tentunya dalam menjalankan praktek ini kerjasama, ada kemitraan ya Bu, dengan wahana-wahana. Tentunya sudah ada MOU ya, MOU, MOA dan juga IA ya yang terjalin antara mitra husada dan industri ya Bu ya. Oke, baik. Dan cerita nih tantangan. Kalau saya proses ya Bu. Kalau proses kan udah Ibu ceritain nih dari awal nih sampai nanti dia lulus uji kompetensi. Nah, tantangan. Nah, ya. Apa sih tantangan yang biasa dihadapi tuh oleh mahasiswa ketika mereka menjalankan kepanitraan klinik ini, Bu? Ya, tantangannya itu tadi Bu, mental ya Bu. Jadi memang kadang ada mahasiswa kita grogi awalnya. Ini sedikit cerita ya Bu, pas waktu bencana itu ya Bu ya, yang di Aceh ya Bu ya. Itu mahasiswa kan itu dengan Bu menolong persalinan di perahu Bu. Jadi mahasiswa ini nolong persalinan di perahu dalam situasi yang gelap, banjir. Nah itu tadi, jadi memang harus siap untuk mentalnya Bu. Seperti dengan keunggulan prodi kita, ya kegawat daruratan gitu Bu. Oke, baik sekali. Jadi harus siap tanggap cepat ya Bu ya. Dalam situasi apapun ya Bu ya. Nah karena memang keunggulan dari prodi sarjana dan profesi bidan di perawatan itu adalah kegawat daruratan dalam situasi bencana. Oke, baik. Nah, ke Bu Febri nih Bu. Kalau cerita tadi prosesnya sudah ya, jadi mulai dari input
proses gitu ya. Nah, kita cerita ke output. Menurut Ibu nih, bagaimana peluang lulusan untuk kebidanan ya khususnya di dunia kerja saat ini, Bu? Kalau untuk peluang bidan itu ya sangat sangat besar ya. Artinya bidan itu tidak hanya di lokal ya kan, tapi kan bisa berdaya saing baik itu di nasional maupun sampai ke internasional, Bu. Ya buktinya kan juga alumni-alumni yang dari Stikes Mitra Usaha Medan itu banyak ya, Bu, Ya, juga di bekerja ya. luar negeri, Bu. Ada di Jepang ya, Arab Saudi dan lain Korea. sebagainya. Jadi apa namanya, Bu? Nasional dan internasional. Kemudian juga selain nantinya mendirikan TPMB gitu ya, Bu, bahwasanya bidan itu kan juga dapat bekerja ke wahana ya tadi ya kayak rumah sakit ya kan, kemudian ke puskesmas atau malah memiliki peluang, Bu, untuk studi lanjut gitu ya kan, Jadi karena bisa kan ya Bu ya. Jadi bisa bukan, nggak ada selesai. bukan hanya untuk bekerja dan membuka artinya buka TPMB ya Bu ya. Bisa. Berwirausaha, Berwirausaha. tapi bisa Bisa juga untuk studi melanjutkan lanjut. studi lanjut. Dan di Mitra Usaha juga sudah ada program studi baru Magister ya. Ya, betul, Bu. Jadi lulus di Magister profesi kebidanan. langsung bisa ke magister. Oke, baik sekali Bu. Nah, dari cerita Ibu berdua ini, dari cerita narasumber informasi yang sudah disampaikan, ternyata menjadi bidan itu bukan perjalanan yang mudah ya Bu. Betul, Bu. Jadi penuh tantangan Iya. ya untuk bisa mendapat gelar bidan profesional yang artinya mampu memberikan pelayanan yang service excellent gitu, perlu perjalanan panjang Betul, ya. Bu. Oke. Dan tentunya kalau kuliah di Mitra Usada itu semua difasilitasi ya sesuai Ya, dengan betul. kurikulum juga ya Bu ya yang Iya. ada di Mitra Usada ya tentunya ya. Nah, kemudian yang membanggakan dari hal yang membanggakanmu dari profesi bidan di Stikes Mitra Usada Medan itu apa Bu? Ke Bu Srina pertanyaannya. Bangganya tentunya dari outcome-nya dulu ya, Bu. Banyak alumni, Bu, yang sudah Ya, sukses, Bu. Sukses ya. Ya, yang sudah sukses karirnya, TPMB-nya banyak pasien nih. Dia bilang, Bu, ketika saya sudah ngambil profesi bidan, makin banyak Makin nih banyak pasien saya, pasiennya. Bu, gitu. Jadi anak yang kemarin sudah dilahirkan, datang kembali, Bu, nih ke tempat beliaunya untuk periksa kehamilan. Jadi luar biasa, itu yang Bu yang membanggakan. Jadi selain lulus uji kompetensi 100%, Iya, 100% ya kan, tadi. jadi 90% tuh lulusan kita itu sudah bekerja Iya, semua betul, di Bu. atas 90% ya Bu angkanya, baik itu dalam negeri maupun luar Luar negeri, negeri. dan banyak juga yang sudah berwirausaha artinya sebagai entrepreneur Iya. ya mereka membuka TPMB sendiri Iya. ya, jadi seperti itu. Nah kemudian pengalaman, cerita pengalaman ke Bu Febri nih. Pengalaman yang paling berkesan Bu selama mendampingi mahasiswa itu apa gitu. Karena kan ada tuh ya kalau di Mitra Usaha kan memang sudah ada ditugaskan tuh untuk dosen menjadi PA nih, pembimbing betul. akademik gitu ya. Ya. Jadi selain sebagai lecturers ataupun sebagai pengajar, kita juga bertugas bertanggung jawab sebagai pembimbing ya mahasiswa baik itu di kampus maupun di wahana praktek nih. Nah, bisa ceritakan enggak Bu pengalaman yang paling berkesan tuh selama proses itu? Kan mahasiswa ini makhluk yang unik ya Bu ya. Jadi artinya kan setiap individu itu punya karakter ya kan. Berbeda. Apalagi mereka mungkin yang dulunya dari SMA-nya kemudian masuk ke perguruan tinggi ya kan Bu, dan juga dengan berbagai Beragam budaya, suku ya kan, itu kan punya tantangan kita juga Bu, tantangan kita untuk bagaimana kita menyesuaikan membimbing mereka gitu. Ada yang mahasiswa barangkali ya kan dengan sekali mungkin kita bimbing ya kan sudah langsung bisa. Namun perlu ada juga mungkin mahasiswa yang harus 2 sampai 3 kali gitu ya. Tapi kan bagaimana kita yang sebagai pendidik ini memberikan motivasi Bu, ke peserta mahasiswa kita itu supaya dia mampu dan giat untuk belajar gitu. Jadi tantangannya ataupun ya pengalamannya harus kita lebih ekstra bisa memahami sih Bu, mahasiswa satu dan sekian mahasiswa lainnya seperti itu. Apalagi sebagai kepala prodi ya kan Bu, yang mahasiswa itu ya kan setiap saatnya kan ketemu gitu ya kan dengan kita gitu. Jadi kita pun ya melihatlah ya, kita juga melihat mungkin kalau ada mahasiswa yang mungkin ada
Keluhan ya. keluhannya atau ada kendalanya gitu ya Bu ya, kita juga kan lihat dari sisi backgroundnya sih seperti itu Bu gitu. Jadi harus mampu lah mempunyai kemampuan kita bagaimana kita bisa menggali informasi dari para peserta didik kita seperti itu Bu. Oke, jadi harus dilihat juga ya Bu ya, Iya, artinya ada setiap mahasiswa ini memiliki karakter ataupun gaya belajar masing-masing gitu ya. Jadi kita sebagai pembimbing, sebagai dosen juga harus memiliki kemampuan itu ya Bu ya. Nah kemudian ada nih yang masyarakat yang banyak bertanya tentunya, Bu kalau jadi bidan itu harus tinggal di asrama enggak gitu. Banyak juga yang bertanya seperti itu ya. Nah menurut Bu Selina itu apa sih manfaat mahasiswa itu tinggal di asrama Bu selama menjalani pendidikan, atau ada yang merasa enggak jadi nggak bebas, nggak bisa melakukan artinya hal-hal yang mungkin bisa di luar asrama gitu. Nih bisa nggak boleh ceritain supaya mahasiswa di luar sana ya ataupun calon-calon mahasiswa itu paham gitu ya. Kenapa harus tinggal di asrama? Silakan Bu. Iya, sebenarnya memang benar ya Bu, kalau mahasiswa kesehatan itu harus tinggalnya di asrama. Karena kenapa? Yang pertama dulu kan kita ada juga untuk menempa tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kaprodi juga, soft skill-nya itu ditempa Bu. Secara tidak langsung memang langsung ditempa itu di asrama. Kemudian poin yang kedua, karena kita memang itu dinasnya kan di luar ya Bu. Jadi kadang ada dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Itu juga dijemput dari busnya Stikes Mitra Husada Medan tentunya. Jadi itu supaya Bu, mengefektifkan, tidak terlambat begitu. Artinya disiplin ya Bu. Lebih disiplin lagi. Kemudian ini cerita ya Bu, cerita sekilas pada saat mahasiswa Kepingda ini langsung ya hasil yang dirasakan oleh para orang tua ya Bu ya. Dirasakan. Kami sangat bersyukur Bu. Kenapa Pak bersyukurnya? Kemarin anak saya ini bangunnya jam 7 gitu Bu. Tiba-tiba setelah di asrama tuh bangun kan cepat ya Bu. Paling kalau telat jadinya ke kampusnya kan begitu ya Bu, akhir gitu ya. Jadi makin rajin Bu gitu. Pulang ke kampung juga udah bisa nyuntik, udah bisa ngukur tekanan darah. Pokoknya makin manis lah anak saya Bu, seneng gitu. Jadi itulah ya Bu, kenapa memang harus mahasiswa tinggal di asrama. Walaupun memang ada beberapa mahasiswa namanya penyesuaian ya Bu, tidak tahan dengan aturan begitu. Tapi dengan air yang mengalir bisa terikuti begitu Bu. Jadi banyak sih manfaatnya ya. Manfaatnya banyak Bu. Ini cerita manfaat nih karena kita sendiri di sini ya. Kalau saya kan juga mantan anak asrama ya. Iya, sama Bu. Saya juga Bu. Saya juga termasuk alumni Bu. Saya juga alumni. Febri alumni Mitra Husada. Saya juga sekali. Ibu Selina juga alumni Mitra Husada Medan. Di asrama itu kan ada jadwal gitu. Misalnya sudah terjadwal makan jam sekian. Udah teratur ya. Udah teratur ya, makan jam sekian. Kemudian kuliah gitu ya kan, makan lagi. Sampai nanti ke belajar malam itu sudah runtut tuh jadwalnya. Jadi kan ya melatih kita ya untuk tadi disiplin ya kan, tanggung jawab, bisa memanage semuanya ya, waktu ya, artinya memanage untuk jam belajarnya. Karena di asrama itu juga kalau di Mitra Husada itu ada jam belajar itu ada ya, namanya FGD ya Bu ya. Peer group learning gitu belajar. Peer group learning ya kalau malam itu ya. Oke, jadi memang manfaat sekali. Selain ya untuk lebih disiplin, tentunya untuk keamanannya ya, dan asrama kita juga sangat nyaman ya, fasilitasnya ya. Jadi memang orang tua itu lebih senang kalau tinggal di asrama. Oke, baik. Nah, kemudian kalau nilai dan karakter apa yang biasa terbentuk Bu dari kehidupan di asrama ini? Tadi yang pertama disiplin Bu ya. Disiplin, tanggung jawab, mandiri ya Bu. Mandiri benar sekali. Mandiri. Nah, kalau kehidupan di asrama itu membantu tentunya mahasiswa lebih disiplin dan mandiri, itu pasti ya Bu ya. Benar. Oke. Nah kemudian tantangan yang biasa dihadapi Bu mahasiswa saat pertama kali tinggal di asrama itu apa? Kalau menurut Bu Selina sendiri yang mungkin udah bertahun-tahun juga hidup di asrama ya Bu ya. Iya betul Bu. Apa sih tantangannya gitu ya? Apa seperti menakutkan, nggak bebas, atau diawasi, atau seperti apa? Atau malah lebih senang di asrama gitu? Kalau dari Bu Selina seperti apa? Kalau saya pribadinya dulu pertama ya Bu, itu memang
namanya pisah dari orang tua ya Bu. Iya. Tentu ada sedihnya, tapi ada senangnya juga karena di asrama itu berbagai budaya ada Bu. Budaya Batak, Iya, Nias, betul. Jawa, Iya, betul. Karo. Ketemu teman-teman baru Iya, ya. banyak Bu, ketemu teman baru. Iya. Ini dari Sabang sampai Merauke nih Bu, ada Ada. mahasiswanya. Hebat Dari sekali. Aceh, Kalimantan, Nias ya Bu ya, ke Sumatera Selatan, Sumatera Barat tuh. Jadi beraneka ragam Bu. Jadi memang pertamanya aja itu yang agak susahnya gitu. Tapi kedepannya udah enak, santai Bu. Kalau sudah mampu Iya, udah mampu beradaptasi iya. udah enak. Ada juga yang nggak Iya. pengen pulang katanya. Iya Bu, betul. Iya, Iya. ya aku cuma satu kalau kamu nggak pulang gitu, enggak, aku lebih seneng di kalau tinggal di asrama. asrama gitu ya. Tapi Lebih nyaman. tantangannya mungkin itu ya, artinya Iya, Bu. proses adaptasi Iya. itu sangat sulit. Rindu orang tua. Rindu orang tua, ya kan. Oke. Nah kemudian strategi Bu. Bagaimana strategi program studi dalam menyesuaikan pembelajaran ya dengan perkembangan pelayanan kesehatan ini? Mungkin ke Bu Febri. Untuk strategi pembelajaran tadi ya Bu ya, bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Yang pasti kan dari perguruan tinggi ya juga kan menyesuaikan, artinya dengan mempersiapkan gitu ya sarana prasarana yang memang sesuai dengan kondisi saat ini ya. Kemudian juga kurikulum ya, penyesuaian kurikulum yang terus mengikuti zamannya. Ya saat ini ya kurikulum berbasis OBE gitu ya Bu ya, outcome based education. Ya jadi selain dari kurikulumnya tadi, sarana prasarananya, kemudian juga SDM-nya Bu gitu untuk bisa menyesuaikan untuk pembelajarannya saat ini seperti itu. Oke, baik. Jadi semua sektor tuh harus mendukung ya Bu ya, bukan hanya sarana prasarana, kemudian SDM-nya juga ya. Jadi SDM kita itu juga sudah ada yang doktor ya Bu ya, sudah banyak ya. Kemudian memiliki jabatan fungsional tentunya, lektor kepala, lektor ya, itu sudah banyak sekali. Kemudian mungkin tambahannya Bu ada link match industri ya Bu. Kita juga sudah langsung match dengan industri begitu. Benar sekali. Iya, kemudian ada lab kita yang sudah memang canggih ya Bu, yang harus dipahami mahasiswa begitu. Mungkin itu upaya-upaya yang dilakukan oleh prodi dengan mengajukan kepada pimpinan dan sudah terrealisasi tentunya Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini yang terakhir nih. Ya, terasa ya. Ya. Pesan apa untuk mahasiswa kebidanan agar tetap semangat dalam menjalani proses pendidikan? Ya, mulai Bu Febri, nanti disambung dengan Ibu Boleh Sri. Bu. Silakan. Apa pesannya? Pesannya kepada para mahasiswa yang saat ini menjalani pendidikan kebidanan gitu ya Bu ya, khususnya di sarjana dan juga profesi. Bidan itu kan tadi ya merupakan peran strategis ya sebagai dalam hal untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, bidan itu merupakan garda terdepan. Ya, jadi semangat kepada para mahasiswa yang saat ini sedang menjalani perkuliahan. Ya, nantinya saudara ya akan menjadi lulusan ya bidan yang profesional, yang mampu berdaya saing baik itu secara nasional maupun internasional seperti itu. Jadi semangat Bu. Semangat. Semangat berjuang ya. Semangat berjuang. Oke, bisa tambahkan Bu Sri? Ya, boleh. Terima kasih Bu. Jadi pesan saya kepada seluruh mahasiswa kebidanan dan kesehatan juga tentunya ya Bu. Jadi pekerjaan ataupun profesi kita sebenarnya berbeda dari profesi yang lain Bu. Karena kenapa? Ada tambahannya di situ compassion dan juga insting. Ketika compassion itu dijalankan dengan penuh hati nurani, maka akan muncul kebahagiaan tersendiri Bu. Ketika insting kita tepat, maka akan menyelamatkan nyawa ibu dan anak dan juga tentunya nyawa masyarakat ya Bu. Dan bidan merupakan garda terdepan, oleh karena itu tetap semangat, berjuang terus dan tetap rendah hati. Oke, super sekali ya, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya diskusi singkat ya kita hari ini. Tentunya banyak wawasan dan motivasi yang dapat kita peroleh mengenai pentingnya pendidikan dalam mencetak bidan yang profesional, kompeten dan berdaya saing ya Bu ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang hebat
ini dengan Ketua Program Studi dan juga Koordinator Pendidikan Profesi Bidan ya, atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada teman-teman semuanya. Dan semoga podcast ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa untuk terus berkembang, berkontribusi dalam dunia kesehatan. Saya Marliani pamit undur diri ya, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore ya. Terima kasih Bu.